Entah seperti apa sikap Shah Rukh Khan jika menyadari lagunya sedang menjadi primadona di Indonesia. Bintang Bollywood itu memang sudah lama menjadi bintang pujaan di negeri ini, khususnya bagi kaum Hawa yang doyan kisah melodrama nan melankolis dari India. Namun heboh lagu Caya Caya baru menjadi fenomena setelah Bribtu Norman Kamaru mempopulerkannya lewat video lip sync di YouTube. कब तक चुप बैठे अब तो कुछ है बोलना। Kesalahan yang membawa berkah, itulah ungkapan yang paling pas untuk Bribtu Norman Kamaru. Tindakan indisipliner karena bernyanyi, menari, dan merekam aksinya saat menjalankan tugas tentu tak bisa dibenarkan di korps kepolisian. Namun demikian, Polri sebagai institusi negara mau tak mau harus berterima kasih dengan keisengan dan kejailan salah satu anak buahnya ini. Lihat saja, Polri yang sempat disorot karena rekening gendut para jenderalnya atau dibicarakan karena berbagai kasus suap yang melilit, tiba-tiba saja menjadi rekan, sahabat, dan serasa keluarga bagi masyarakat luas. Tindakan pimpinan Polri yang tak jadi menghukum Norman mendapat dukungan dari masyarakat. Norman bahkan dipandang bak seorang pahlawan yang membawa kebanggaan bagi kepolisian. Tanggal 4 Maret sudah jatuh dari saya memberikan sanksi berupa teguran lisan kepada Bribtu Norman Kamaru. Selama penampilan Bribtu Norman ini memberikan kebaikan kepada masyarakat, menghibur masyarakat, ya kita ikut bersyukur ya. Artinya ada figur anggota Polri yang bisa menimbulkan atau menyenangkan masyarakat ya. Tetapi kalau masyarakat menilai sudah bosan dan sebagainya, semua kembali kepada masyarakat. Jadi tidak ada masalah, jati diri Bribtu Norman adalah sebagai anggota Polri dan yang bersangkutan juga tetap komit ya untuk bertugas sebagai anggota Polri. Karena satu letting dan dia menunjukkan prestasi yang sangat luar biasa sekali. Saya bangga terhadap lettingan saya, tidak menunjukkan ke kasus tetapi dia menunjukkan prestasi bagaimana dia menunjukkan suatu bahwa polisi itu tidak dengan kekerasan tetapi polisi mengayomi, melindungi dan melayani, juga polisi dapat membantu menghibur masyarakat. Aksi polisi bernyanyi, menari, dan melakukan berbagai tindakan aneh lainnya kala bertugas sebenarnya bukan monopoli Bribtu Norman semata. Di jagat maya, aksi kocak para petugas keamanan ini jamak ditemukan. Bukan hanya saat bergerombol, ketika menjalankan tugas sendirian pun, polisi kerap melakukan tindakan konyol. Polisi lalu lintas ini misalnya, meski ditonton masyarakat, ia tetap percaya diri menari sambil mengatur jalannya lalu lintas. Bahkan tidak hanya sekedar menari, ada juga polantas yang mengkolaborasikan unsur dancing dan gerakan bela diri. Preparation, I bring sets of pants, a couple sets of shirts, and about 3 sets of the white gloves. One year I did a spin move, and then I spun right off the stage and was in the middle of the intersection. But Okay. Who wants to cross? Go ahead, dear. Be a distraction and might create some risk of danger. It's up to me to make sure that I don't do something crazy. And I've been doing this so long, it's been over 20 years now. Well, I mean, if you went into like full
Meski punya kesamaan dengan para polisi di atas, namun Norman tetap terbilang spesial. Sifatnya yang pemalu dan tidak banyak bicara, selalu menebar senyum dan ringan langkah ketika diminta tampil di atas pentas, membuat Norman mampu merebut hati banyak orang. Ya, hanya karena seorang Norman, citra polisi yang selama ini dikenal angker, tegang, bahkan kerap diidentikan dengan sumber kesulitan dan hukuman, kini diputar balikan. Norman adalah polisi lucu yang pandai memberi penghiburan bagi masyarakat. Ini susah ngomong nih. Pokoknya nggak nyangka deh kayak gini. Itu aja. Yang lain nggak ada lagi. Setelah seminggu mencicipi singgasana keartisannya, akankah Norman bakal berganti haluan menjadi seorang penyanyi? Bukankah penghasilan yang didapat dari dapur rekaman dan tampil di atas panggung jauh lebih menggiurkan daripada sekedar gaji bulanan di kepolisian? Meski menjadi seorang polisi adalah profesi dan pekerjaan yang banyak diminati orang, namun tetap saja banyak yang mengeluhkan soal penghasilan atau gaji yang didapat oleh seorang polisi. Dibandingkan dengan pendapatan seorang artis, gaji polisi mungkin tidak ada apa-apanya. Lalu setelah menjadi artis dadakan, mungkinkah Bribtu Norman akan meninggalkan dinas kesatuannya dan memilih menjadi seorang artis? कब तक चुप बैठे अब तो कुछ है बोलना Entah seperti apa sikap Shah Rukh Khan jika menyadari lagunya sedang menjadi primadona di Indonesia. Bintang Bollywood itu memang sudah lama menjadi bintang pujaan di negeri ini, khususnya bagi kaum Hawa yang doyan kisah melodrama dan melankolis dari India. Namun heboh lagu Caya Caya baru menjadi fenomena setelah Bribtu Norman Kamaru mempopulerkannya lewat video lip sync di YouTube. Demam Shah Rukh Khan sebenarnya sudah terjadi sejak lama. Bahkan Dara the Virgin tak malu-malu memeluk dan menciumi patung lilin Shah Rukh Khan saat berkunjung ke Museum Madame Tussauds di Hong Kong beberapa waktu lalu. Ya akhirnya Dara sudah menemukan cintanya. Dil to pagal hai, dil nibana hai, dil to pagal hai, dil nibana hai. Artinya? Nggak tahu. Artinya apa, Kak? Ya, begitu aja. Sama sekali. Justru itu memunculkan lagi India-India. Kan siapa tahu film-filmnya diputar gitu kan aku bisa nonton di rumah. Karena dia suka banget sama India kan, kayak India di Indonesia. Soalnya zaman dulu, zaman sekolah kan India terus tuh booming banget gitu. Tapi sempat ada gosip juga dulu katanya film India nggak boleh masuk ke Indonesia katanya. Makanya dari sana kan filmnya jarang-jarang. Mudah-mudahan sekarang Banyak lagi. adanya Norman bisa banyak lagi India. Gara-gara Norman, demam lagu India memang kembali melanda masyarakat kita. Meski demikian, Norman sendiri tak ingin puas hanya dikenal sebagai penyanyi lip sync semata. Anak bungsu dari 9 bersaudara ini langsung menerima tawaran ketika diajak masuk dapur rekaman. Dan, suara Norman ternyata tak kalah jauh dibanding suara Shah Rukh Khan. Dia kan baru pertama kali yang namanya kenal alat rekaman, alat recording, baru pertama kali dia kenal. Kita perkenalkan dulu ke dia, ini loh yang namanya studio recording. Terus akhirnya dia coba dan waktu di saat dia coba itu dia santai, relax, enjoy, dan nggak ada kesulitan sih Mas. Bangga. Iya. Anak bungsunya apalagi mama. Nggak ada biasa-biasa, cuma di SMA ini kan dia sukanya Shah Rukh Khan. Nanti di SMA kan dia nyanyi-nyanyi Shah Rukh Khan. Histeria untuk Norman sebenarnya tidak terlalu mengherankan kita. Fenomena masyarakat non-artis yang tiba-tiba heboh di panggung hiburan pernah juga terjadi pada duo Sinta dan Jojo. Kehebohan juga pernah diciptakan Manohara usai mengisahkan pahitnya kehidupan rumah tangganya bersama Pangeran Kelantan Malaysia.
Kala itu, seperti Norman, Manohara juga mendadak jadi artis yang bersafari dari satu panggung ke panggung lain. Norman sendiri tak bisa berlama-lama menikmati situasi indah ini. Besok, sambutan dan teriakan orang yang mengeluh-elukan namanya